Kasus dugaan pelecehan terhadap pasien yang diduga dilakukan oleh seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat masih menyisakan begitu banyak tanda tanya. Kami akan bahas status dari pelaku bersama dengan Ibda Susilo Adi, Kasih Humas Polres Garut. Selamat malam, Pak Adi. Selamat malam. Pak Adi, mengapa hingga kini belum ada penetapan tersangka, Pak? Untuk saat ini diduga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya konfirmasi berarti pelaku yang berprofesi sebagai dokter kandungan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, Pak? Iya, betul. Baik, apa bukti-bukti apa saja artinya yang sudah dimiliki oleh polisi sehingga sudah bisa menetapkan pelaku sebagai tersangka? Untuk bukti-bukti belum bisa kita sebutkan di sini ya. Yang jelas setelah tadi ada dari Majelis Disiplin Profesi bersama dengan Satreskrim Polres Garut melakukan pemeriksaan. Dari hasil tersebut sudah dapat kita simpulkan untuk oknum dokter ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau dari temuan polisi, pemeriksaan saksi sudah berapa orang Pak yang melapor? Untuk yang melaporkan saat ini sudah ada 2 orang. Ada 2 orang, mereka melapor karena menjadi korban yang sama, yang kita tahu bahwa ini berawal dari video yang viral ya Pak ya? Iya, betul. Mereka menjadi korban pelecehan oleh orang yang sama. Iya, betul. Kapan terjadinya Pak? Untuk yang 2 korban ini kejadiannya sekitar bulan Maret, tapi bukan yang viral di video tersebut. Kalau yang viral di video, apakah sudah ada informasi? Apakah orang ini sudah melapor kepada polisi? Untuk yang viral sampai saat ini belum melaporkan dan kita juga masih melakukan pencarian terhadap identitas dari korban tersebut. Kami juga menghimbau kepada para korban agar melaporkan ke Polres Garut apabila menjadi korban dari oknum dokter tersebut. Berarti kan dengan 2 orang yang sudah melapor dan dengan 1 orang yang menjadi korban dari rekaman video, ada 3 korban ya Pak ya. Tapi kalau dari hasil penyelidikan, ada berapa sebenarnya korban? Adakah dugaan bahwa kemungkinan korban ini lebih dari 3? Untuk kemungkinan tersebut bisa terjadi, makanya dari Polres Garut sampai saat ini masih membuka posko pengaduan, sehingga dihimbau kepada seluruh warga yang menjadi korban agar segera melaporkan ke Polres Garut. Karena rahasia kami jamin dan kami akan memberikan perlindungan secara penuh kepada para korban ini. Kami juga sudah membuka layanan melalui WA dengan nomor 081 113 404040. Boleh Korban diulang Pak bisa nomor? juga menghubungi nomor 081 113 404040. Baik. Korban bisa juga menghubungi ke nomor tersebut dan petugas dari Polres Garut akan menjemput atau mendatangi ke rumah korban. Karena korban sudah ditetapkan menjadi tersangka, sejauh ini dari hasil penyelidikan polisi, apa yang menjadi motif hal yang dilakukan oleh pelaku? Motif pelaku sampai saat ini karena nafsu saja. Mohon maaf? Ya, motifnya yaitu untuk hasil pemeriksaan sementara tentang nafsu saja, nafsu. Karena memiliki hasrat ya Pak ya? Ya, Baik. hasrat kepada lawan jenis gitu. Apakah sudah dilakukan pemeriksaan psikologis? Untuk psikologis sudah disiapkan. Sementara masih dilakukan pemeriksaan kepada diduga pelaku ini bersama dengan tadi Kementerian Kesehatan atau Majelis Disiplin Profesi. Dari siang sampai malam tadi baru selesai. Kalau keterangan yang kami dapatkan kan sebelum ditangkap, bahkan 3 hari sebelum ditangkap kan masih praktek ya Pak ya.
pelaku ini. Bagaimana dengan statusnya sebagai atau izinnya sebagai seorang dokter kandungan? Apakah sudah ada informasi terbaru mengingat tadi majelis profesi juga sudah hadir? Untuk tidak praktek ini sebenarnya sudah 3 bulan. Jadi pelaku ini sudah tiga bulan tidak melakukan praktek di wilayah Garut. Karena yang bersangkutan juga domisilinya adalah di Bandung dan Jakarta. Oh, maaf Pak, kalau 3 bulan sudah tidak praktek, tapi tadi salah satu korban yang melapor dia menjadi korban di bulan Maret. Maaf ya itu tiga hari. 3 hari ya, berarti 3 hari sebelum ditangkap masih praktek di klinik yang sama, begitu ya? Sebelum ditangkap itu sudah tidak praktek. Ya, jadi sebelum ditangkap 3 hari ini tapi masih tercatat praktek. Ya. Artinya untuk izin praktiknya ini memang masih belum jelas ya Pak ya? Pelaku masih memiliki izin praktik ya Pak? Masih kita dalami juga karena tadi kita masih fokus pada pemeriksaan bersama dengan majelis disiplin profesi. Kalau dari penyelidikan, apakah memang pelaku ini hanya praktek di satu klinik atau di wilayah lain? Kita mencoba untuk memetakan di mana saja kemungkinan ada korban-korban lain, Pak. Untuk praktek memang ada di beberapa tempat seperti di wilayah Garut Kota, di mana tempat klinik tersebut berada. Kemudian di wilayah Kecamatan Malangbong juga ada, dia praktek di sana. Artinya masih dalam penyelidikan, bagi korban bisa menghubungi nomor yang telah diinformasikan sebelumnya untuk memberikan keterangan dan polisi menjamin bahwa akan melindungi hak-hak dan privasi korban ya Pak ya. Iya, betul. Terima kasih Kasih Humas Polres Garut, Pak Adi, Ibda Susilo Adi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak.